Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mic-nya dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama biar diberikan kemudahan, dan kelancaran, dan bermanfaat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Sudah nampakkah PowerPoint-nya? Sudah nampak belum? Belum. Nah, saya sekarang sudah nampak? Kita mulai. Pada bab kali ini kita akan membahas iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi ini yang dibahas adalah menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk keterampilan menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dan Allah dengan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan. Setelah mempelajari materi ini, indikator yang harus dicapai adalah kalian bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang kedua, kalian bisa menjelaskan dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, bisa menjelaskan macam-macam kitab Allah. Yang keempat, bisa menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun indikator keterampilan bisa menunjukkan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah. Kita lanjut. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu pertama memahami pengertian kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, bisa memahami dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, bisa mengidentifikasi macam-macam kitab-kitab Allah. Yang keempat, bisa memahami iman kepada kitab Allah. Yang kelima, menunjukkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Coba kalian baca. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah itu apa coba? Salah satu yang membaca. Coba dibaca Anggi ya. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, tepat sekali. Jadi, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah adalah iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau dihubungkan
Iman kepada kitab Allah adalah percaya dan meyakini bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi manusia. Sebelum saya lanjut, masih ingat gak rukun iman itu ada berapa? Ada yang bisa menjawab? Rukun iman ada berapa? Coba diingat-ingat. Rukun Islam sama rukun iman itu beda. Coba ada yang bisa menjawab? Rukun iman jumlahnya ada 6. Iya, apa saja coba? Iman kepada Allah, Ya. iman kepada malaikat, iman kepada kitab, Ya. iman kepada Rasul, ya. Terus? iman kepada kader. Iya, tepat sekali. Jadi rukun iman ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada qada dan qadar. Ya, itu iman. Selanjutnya, ini dalil yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Di dalam surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Yang mempunyai arti, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi ini arti dari surat An-Nisa. Kita lanjut. Silahkan, sebelum saya jelaskan lebih dalam, coba masih ingat? Sebutkan nama-nama kitab Allah Ta'ala serta nabinya yang kalian ketahui. Salah satu dari kalian yang menjawab. Coba, Daza bisa? Bisa, Pak. Ya, coba. Pertama ada kitab diturunkan kepada Nabi Musa. Kedua ada kitab ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Keempat ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tepat sekali ya. Ada 4 ya kitab yang diturunkan ya. Jadi yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, tepat sekali. Berarti ingatan kalian masih ingat. Kita lanjutkan. Nah, ini kitab-kitab Allah. Ya. Ini ada gambarnya. Yang pertama itu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama yang kita bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama kitab Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani
Israel saat itu. Jadi kitab Taurat itu diturunkan sebelum Al-Quran, sebelum Injil maupun sebelum Zabur diturunkan ke Nabi Musa untuk kaum Bani Israel. Masih enggak? Masih ingat mujian Nabi Musa? Coba kalian yang masih ingat, coba disebutkan. Mujian Nabi Musa apa? Coba. Masih ingat enggak? Kita tahu Tadi mujian Nabi Musa apa? Ayo. Ada yang tahu? Coba Bingka. Bisa enggak? Mujian Nabi mukjizatnya salah satunya tongkatnya dapat membelah laut. Iya, tepat Dan sekali. Jadi mujian Nabi Isa adalah tongkatnya bisa membelah laut dan bisa berubah menjadi ular besar sekali. Itu mujiat Nabi Musa tongkatnya. Kita lanjut ya. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani yang tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina al-kitaba la'allahum yahtadun. Dan telah kami beri kepada Musa alaihissalam Taurat agar mereka di Israel mendapatkan petunjuk. Jadi jelas ya bahwa kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa untuk kaum Bani Israel. Kitab Taurat yang diturunkan pada Allah pada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Kita lanjut. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan Sinai ada 10. Coba dibaca salah satu dari kalian. Dulu apa ya? Coba Dewi, dibaca Dewi. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kepada kedua orang tua. Ya, itu 10 pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Ya. Sudah baca semua? Larangan membunuh sesama. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Ya, itu ajaran pokok yang ada di dalam kitab Taurat ya. Dari 10 yang sudah dibacakan Dewi, ada pertanyaan dari kalian? Coba. Ada yang belum paham? Oh iya, silahkan. Untuk pokok-pokok nomor 3 itu maksudnya bagaimana? Saya masih kurang paham untuk nomor 3. Oh, yang larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia? Iya benar Pak. Ya, maksudnya gini ya. Jadi kita sebagai umat Islam itu melarang atau dilarang menyebut nama Allah dengan sia-sia. Maksudnya menggunakan nama Allah untuk sumpah-sumpah palsu atau sumpah-sumpah yang berkaitan dengan perbuatan dosa itu tidak boleh. Yang dimaksud seperti itu. Gimana, Andia? Sudah Pak, terima kasih. Ya. Berarti kita lanjut ya materi selanjutnya ya. Selanjutnya kitab Zabur. Ini kitab Zabur ya. Ini kitab yang ketiga. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi
Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka ya'lamu man fis samawati wal ardh wa laqad fadalna ba'dal nabiyyin na'ala ba'di wa ataina Dauda Zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan ada di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Ini penjelasan mengenai kitab Zabur, ya, termasuk firman Allah dalam surat Al-Isra. Kita lanjut ke kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Firman Allah yang menjelaskan tentang turunnya kitab Injil adalah di dalam surat Maryam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ini sekarang bisa. Sekarang bisa lagi. Yang berbahaya hilang lagi. Ya. Yang tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Sampai Maryam, ya. Saya masukkan lagi. Sampai ini, ya. Kita lanjut. Secara umum, kitab Injil tentang satu perintah kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat, ketiga mengaku beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, yang keempat menjelaskan bahwa kembali Rasulullah Alaihissalam itu Nabi Muhammad SAW. Ini mengenai isi pokok kitab Taurat. Ada pertanyaan mengenai isi pokok kitab Taurat? Ada yang belum jelas? Coba, ada pertanyaan dari kalian mengenai firman? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Coba. Pak, yang nomor 3 itu, Pak. Ya, nomor 3, ya. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Maksudnya kitab Taurat itu ditujukan pada kaum Bani Israel, ya, dulu, ya. Jadi hukum yang dulu kalau digunakan hukum pada masa Nabi Isa makanya hukum yang ada di kitab Taurat itu disesuaikan dengan hukum yang sudah mengalami perkembangan zaman pada masa Nabi Isa. Itu penjelasannya. Gimana? Sudah paham, Pak. Terima kasih. Kita lanjut, ya. Yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Ayo. Pasti sudah tahu. Nabi Muhammad. Ya, tepat sekali. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Sedangkan malaikat yang menurunkan kitab suci Al-Quran siapa, coba? Sebelum saya jelaskan. Ya. Saya jelaskan, ya. Malaikat yang menurunkan, ya, kitab suci Al-Quran adalah malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan wahyu. Saya jelaskan.
Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan merupakan kitab sebelumnya. Bagaimana dalam surat Al-Imran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Itu mengenai keterangan Al-Quran. Kita lanjut. Ini isi pokok kitab Al-Quran ada 5, yaitu tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh. Bisa kalian baca. Yang belum jelas yang mana coba? Kalian amati. Yang belum jelas yang mana? Yang ditanyakan. Mandia? Ada yang ditanyakan? Nomor 5, Pak. Tarik atau sejarah. Ya. Isi pokok di dalam Al-Quran salah satunya adalah tarikh atau sejarah, kisah-kisah orang dan umat terdahulu. Maksudnya dalam kitab Al-Quran itu berisi cerita sejarah yang bisa berkaitan tentang nabi, sahabat, dan orang yang soleh. Itu dijadikan sebagai teladan bagi kita untuk mengikutinya. Itu makanya isi di dalam Al-Quran itu sebagian berisi sejarah atau tarikh. Nah, ya, jelas? Sudah jelas, Pak. Ya. Ini hikmah-hikmah beriman kepada kitab kitab Allah bisa dibaca sendiri ya. Salah satunya memberikan petunjuk kepada manusia yang benar dan salah. Yang kedua, berdoa agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ini ada 10 ya, hikmah beriman kepada kitab Allah. Nanti bisa dipelajari ya. Nanti PowerPoint-nya saya berikan ya untuk dipelajari. Selanjutnya yang terakhir adalah setelah mempelajari iman kepada kitab Allah, perilaku yang menginginkan seseorang iman kepada kitab Allah adalah yang pertama, dengan beriman yang pertama kita bisa membaca, memahami dan mengamalkan kitab suci Al-Quran. Yang kedua, menaati perintah Allah dan menjauhi larangan yang ada di dalam Al-Quran dan meyakini adanya kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ketiga, giat belajar mengenal nama-nama kitab Allah, para rasul yang dilakukan kitab Allah dan kisahnya. Keempat, menaati perintah dan menjauhi larangan yang ada dalam Al-Quran, namun tetap meyakini kitab-kitab yang terdahulu sebagai ajaran yang sesuai pada masanya. Yang kelima, belajar memahami kitab-kitab Allah, rasul yang diwahyukan dan kisahnya. Ini materi yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Untuk tugas kalian di rumah ya, silahkan nanti kalian rangkum apa yang sudah saya sampaikan ini dan diupload di menu tugas. Itu ya. Jelas ya tugasnya ya. Apa yang saya sampaikan nanti dirangkum dan diupload di menu tugas ya. Yang ada di. Ada pertanyaan? Belum saya tutup pelajaran kali ini. Saya kira sudah cukup ya. Ya, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Ya, ini bisa ditampilkan dulu untuk foto. Ya, Pak. Ya. Ya. Sudah, terima kasih. Boleh ditutup.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas materi ini di Zoom meeting. Jadi untuk hari ini kita mengevaluasi materi kemarin. Coba Bapak tanya. Kita kemarin membahas tentang iman kepada kitab Allah. Ya. Pasti kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah. Coba dari salah satu kalian, ada yang masih ingat? Ya. Iman kepada kitab Allah yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup. Ya, tepat sekali. Jadi iman kepada kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup. Itu merupakan pengertian dari iman kepada kitab Allah. Selanjutnya, kemarin kitab Allah dibagi menjadi berapa? 4. Tepat sekali. Ada yang bisa menyebutkan nama kitab dan nabinya? Coba. Oh iya, silakan. Bisa masuk ke depan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul anak-anak? Ya, betul sekali, tepat sekali jawabannya. Silakan teman. Jadi kalian sudah paham ya pengertian iman kepada kitab Allah dan kitab-kitab Allah dan para nabinya. Tugas saya sudah dikerjakan. Sekarang bisa dikumpulkan ke depan tugasnya. Ya, maju. Sekarang cukup sekian ya untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.